Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merdeka Belajar. Salam sejahtera untuk semua anak-anak semua yang Pak Guru banggakan. Kali ini Pak Guru akan terangkan materi matematika lanjutan, yang mana pada materi ini kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran yang kalian ikuti. Yang pertama yaitu menentukan penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, menentukan pengurangan bilangan bulat. Di sini kalian akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang akan kalian pelajari sekarang adalah sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Di mana sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat ada dua macam sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif. Perhatikan pada penjumlahan bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, kita akan pahami sifat komutatif. Seperti kalian lihat, 3 tambah 4 sama dengan 7. Pak Guru ulangi, 3 tambah 4 sama dengan 7. Pak Guru tanya, berapakah 4 tambah 3? Pertanyaan berikutnya, apakah 3 tambah 4 sama dengan 4 tambah 3? Jika iya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Tetapi jika tidak, maksudnya tidak sama, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Pertanyaan simpulan, dapatkah kalian menyimpulkan sifat komutatif? Nah, usahakan sedapat mungkin kalian bisa memahami dan menyimpulkan apa itu sifat komutatif. Tulis pendapat kamu ya tentang sifat komutatif pada penjumlahan, kemudian difoto, kirim di kelas matematika classroom. Berikutnya kita pahami sifat asosiatif. Kalian simak dengan baik. 3 tambah buka kurung 4 tambah 5 tutup kurung sama dengan 3 tambah 9. 9 ini tentunya berasal dari 4 tambah 5. Sehingga 3 tambah 9 sama dengan 12. Pertanyaannya, berapakah buka kurung? 3 tambah 4 tutup kurung tambah 5. Silakan kalian hitung. Kalian bandingkan hasilnya. Apakah 3 tambah buka kurung 4 tambah 5 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung ya, 3 tambah 4 tutup kurung tambah 5. Nah, ini sama apa tidak? Jika ya, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Tetapi jika tidak, maksudnya tidak sama dengan, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Pertanyaannya, dapatkah kalian menyimpulkan sifat asosiatif? Usahakan dapat. Jika sudah, tulis simpulan kamu di buku tulis, foto, kirim di kelas matematika classroom. Dari simpulan kalian yang kalian dapatkan tentang sifat komutatif dan asosiatif. Nah, sekarang Pak Guru kasih tahu. Tahukah kalian? Sifat komutatif adalah sifat pertukaran
dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Jadi, guru ulangi, sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut adalah hasilnya sama. Itu artinya sifat komutatif berlaku pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Kalian telah memahami tentang sifat komutatif dan asosiatif pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Sekarang perhatikan pada pengurangan bilangan bulat. Kita pahami apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan. Kalian perhatikan, di situ ada 4 dikurang 3 sama dengan 1 tentunya ya. Nah, sekarang pertanyaan, berapakah 3 dikurang 4? 3 dikurang 4 ini tempatnya dipertukarkan. Ya. Pertanyaannya, berapa hasilnya 3 dikurang 4? Setelah ketemu, kalian bandingkan, apakah 4 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 4? Jika ya sama ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Tetapi jika tidak, artinya tidak sama, maka pengurangan bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Apa kesimpulanmu? Harus dipikirkan ya. Tulis di buku tulismu. Maksudnya kesimpulan tentang sifat komutatif pada operasi pengurangan ya. Ditulis, kemudian difoto, seperti biasanya, kirim di kelas matematika Classroom. Berikutnya kita pahami tentang sifat asosiatif, apakah berlaku pada pengurangan. Ada contoh di sini. 7 dikurang, buka kurung, 4 dikurang 2, tutup kurung, sama dengan 7 dikurang 2. 2 di sini berasal dari 4 dikurang 2. Sehingga 7 dikurang 2 sama dengan 5. Itu hasilnya 5 ya. Nah, sekarang yang dikelompokkannya berubah. Berapakah? Buka kurung, 7 dikurang 4 dikurang 2. Setelah kalian temukan berapa hasilnya, kalian bandingkan. Apakah 7 dikurang, buka kurung, 4 dikurang 2, tutup kurung, sama dengan buka kurung 7 dikurang 4, tutup kurung, dikurang 2? Jika ya, maka pengurangan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Tetapi jika tidak, maka pengurangan bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif. Nah, kalian harus buat kesimpulan. Tulis kesimpulan kamu tentang sifat asosiatif pada operasi pengurangan ya. Kemudian foto, kirim di kelas matematika Classroom. Setelah kalian mempelajari sifat asosiatif pada penjumlahan dan juga pengurangan, sekarang harus tahu bahwa sifat asosiatif dalam penjumlahan adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Guru ulangi, sifat asosiatif pada penjumlahan adalah mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Jadi yang dikelompokkannya itu berbeda, berubah. Ya. Itu sifat asosiatif pada penjumlahan ini. Dan berlaku itu sifat asosiatif pada penjumlahan. Untuk selanjutnya,
Ini ada contoh. Ada 2 contoh ya. Yang pertama, contoh 1, apakah 7 ditambah 13 sama dengan 13 ditambah 7? Penjelasannya begini. Penjumlahan bersifat komutatif. Begitu kan? Ya. Seperti telah kalian pelajari bahwa penjumlahan bersifat komutatif. Sehingga 7 tambah 13 sama dengan 13 tambah 7. Di sini operasi penjumlahan dan bilangannya dipertukarkan. Yang tadinya di depan dipindah ke belakang, yang tadinya di belakang atau di kanan pindahkan ke kiri. Gitu. Dan itu berlaku. Sehingga 7 tambah 13 sama dengan 13 tambah 7. Begitu. Contoh yang kedua, isilah titik-titik berikut. Ada kalimat matematika. 6 tambah buka kurung titik-titik-titik tambah 14 tutup kurung sama dengan buka kurung 6 tambah 12 tutup kurung tambah titik-titik titik. Diisi. Ingat, sifat apa ini yang berlaku? Kalian harus jeli. Ini operasinya penjumlahan. Ini ada tanda kurung. Nah, ini mengarah kepada sifat asosiatif atau pengelompokan. Ingat, penjelasannya begini. Penjumlahan bersifat asosiatif. Begitu kan? Setelah kalian pelajari di awal bahwa penjumlahan bersifat asosiatif. Sehingga kalimat yang terisi akan menjadi 6 tambah buka kurung 12 tambah 14 tutup kurung sama dengan buka kurung 6 tambah 12 tutup kurung tambah 14. Itu adalah sifat asosiatif. Kita dengan mudah menuliskan angka pada operasi penjumlahan ini karena kita sudah paham sifat asosiatif. Kita harus tahu bahwa yang di dalam kurung titik-titik ditambah 14 itu adalah berasal dari kalimat sebelah kanan yang dikelompokkan 6 tambah 12. Tuh. Sehingga bilangan 12-nya akan ditulis dijumlahkan bersama dengan bilangan 14. Begitu sebaliknya. Pada bagian kanan. Setelah tanda tambah, di situ kalian harus isi. Pada kalimat pertama, bilangan yang dalam kurung terdapat bilangan 14. Maka pada bilangan yang kalimat sebelah kanan akan diakhiri dengan ditambah dengan bilangan 14. Pak Guru ulangi hasilnya. Penjumlahan bersifat asosiatif sehingga 6 tambah buka kurung 12 tambah 14 tutup kurung sama dengan buka kurung 6 tambah 12 tutup kurung tambah 14. Gitu. Sekarang kalian juga harus mengetahui bahwa selain sama dengan, ada pernyataan tidak sama dengan. Ini adalah tanda atau simbol dari pernyataan tidak sama dengan. Itu tanda sama dengan diberi tanda coret. Itu merupakan tanda ketidaksamaan, ya. Bagaimana membacanya? Membacanya tidak sama dengan. Seperti di awal tadi, telah Pak Guru kenalkan dan beritahu yaitu tanda ketidaksamaan dan membacanya tidak sama dengan. Ada contoh, nih ada 2. Apakah 10 dikurang 4 sama dengan 4 dikurang 10? Maka kita selesaikan. Pengurangan tidak bersifat komutatif. Pengurangan bilangan bulat tidak bersifat komutatif. Ya. Bersifat komutatif. Sehingga kita harus menuliskannya 10 dikurang 4 tidak sama dengan 4 dikurang 10. Contoh yang kedua.
Apakah 6 dikurang buka kurung 2 dikurang 1 tutup kurung sama dengan buka kurung 6 dikurang 2 tutup kurung dikurang 1? Kita selesaikan. Kita sudah punya aturan, sudah punya prinsip. Pengurangan tidak bersifat asosiatif. Begitu ya. Pengurangan tidak bersifat asosiatif. Sehingga kita punya penyelesaian 6 dikurang buka kurung 2 dikurang 1 tutup kurung tidak sama dengan buka kurung 6 dikurang 2 tutup kurung dikurang 1. Gitu. Ayo mencoba. Perintahnya begini. 1 ya. Ubahlah kalimat matematika berikut ke dalam garis bilangan. Nah, kalian harus membuat garis bilangan ini ya. Buat garis bilangan. A, B, C, D, E. Dicoba buat garis bilangan. Negatif 5 tambah 12 sama dengan 7. Buat garis bilangan. Ingat, dari titik 0 ke kanan adalah untuk bilangan bulat positif. Dari titik 0 ke kiri adalah untuk bilangan bulat negatif. Kalau operasi penjumlahan, maka arah panah dari bilangan yang dimaksud, bilangan yang kedua ya, tidak berubah arahnya. Tidak berubah arahnya. Mengikuti arah bilangan yang pertama. Itu kalau operasi penjumlahan. Tapi kalau operasi itunya pengurangan, maka untuk bilangan yang kedua arah panahnya berbalik dari arah panah bilangan yang pertama. Berbalik kalau operasi pengurangan ya. Dan untuk hasilnya kalian cari dengan melihat garis bilangan yang terbentuk dari titik 0 sampai ke titik akhir bilangan kedua. Buat garis bilangan di situ dari 0 ke titik akhir bilangan kedua. Maka itu adalah hasil dari operasi hitung yang ada, baik itu penjumlahan maupun pengurangan ya. Pada cobalah yang pertama tadi membuat garis bilangan. Nah, sekarang pada cobalah yang kedua adalah membuat kalimat matematika dengan cara melihat garis bilangan. Jadi, garis bilangan ini adalah merupakan gambar garis bilangan dari hitungan yang mana. Artinya berapa ditambah berapa atau berapa dikurang berapa, hasilnya berapa, begitu. Kalian lihat gambarnya, yang A juga yang B, itu adalah operasi penjumlahan apa operasi pengurangan. Penjumlahan berapa tambah berapa, hasilnya berapa. Kalau pengurangan berapa dikurang berapa, hasilnya berapa. Kalau buat tulisan itunya ya, angka-angkanya dari A dan B ini. Untuk cobalah yang ketiga, ini adalah menentukan hasil. Menentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ada A, B, C, D, dan E. Yang A itu penjumlahan, yang B pengurangan, yang C penjumlahan, yang D penjumlahan, yang E pengurangan. Kalian bisa mencarinya dengan garis bilangan, atau dengan koin kokalan juga bisa, ya. Dengan koin kokalan bisa, dengan garis bilangan bisa. Bagaimana mudahnya saja kalian selesaikan. Yang A negatif 12 tambah 7 sama dengan titik-titik. Yang B juga 10 dikurang buka kurung negatif 14 tutup kurung sama dengan titik-titik. Begitu. Ini adalah tips atau teknik atau strategi ya. Bisa kalian gunakan
untuk menyelesaikan soal matematika. Tips ini Pak Guru sediakan terutama untuk menyelesaikan masalah dalam soal cerita matematika ya. Jika kalian menghadapi soal cerita matematika, maka kalian harus yang pertama tulis apa yang diketahui. Jadi yang diceritakan itu apa, bagaimana, berapa, di mana dan sebagainya. Kamu harus tulis itu ya. Yang keduanya, tulis apa yang ditanya. Di dalam soal cerita itu ada pertanyaannya. Tanya apa? Tanya berapa? Bisa tanya di mana? Tanya siapa dan sebagainya. Tulis yang ditanyanya apa. Nah, yang ketiga, tulis cara penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya gimana? Cara penyelesaiannya apakah ditambah, apa dikurangi, apa ditambah dengan sifat komutatif, apa dengan asosiatif, atau dikurang, dan itu adalah cara. Nah, setelah ketemu penyelesaian, lakukan cek and recheck gitu ya. Cek dan cek. Hasilnya penyelesaian itu benar apa tidak, kalian hitung lagi. So bisa jadi salah ya. Salah satu tahap bisa salah semua ya. Jadi harus periksa lagi. Setelah itu, setelah kalian periksa, tulis kesimpulan jawaban akhirnya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah apa gitu. Nah, tips yang Pak Guru berikan tadi salah satunya untuk menyelesaikan cobalah yang keempat dan yang kelima. Yang keempat di sini ada sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian berapa meter tuh? 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur. Waduh, jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Gitu. Bola dilemparkan ke atas, teng, mencapai tinggi berapa? 5 meter. Ternyata bola itu jatuhnya masuk ke dalam sumur. Ke dalam sumurnya itu bola tersebut ternyata sedalam berapa? 4 meter. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal, posisi tangan, ya, posisi awal itu posisi tangan memegang bola, terlempar ke atas, kemudian jatuh masuk ke dalam sumur. Nah, itu berapa jarak yang ditempuh? Berapa meter? Tentunya jawabnya nanti. Jadi jarak yang ditempuh bola adalah titik-titik meter. Begitu. Cobalah yang kelima, soal cerita juga. Di sini suhu badan seorang anak ketika demam itu panas badan ya. Ternyata mencapai 39 derajat Celcius. Gitu. Panas itu ya. Demam, panas ya. Suhu badannya kalau dicek mencapai 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun. Turunnya berapa? Turunnya cuma 4 derajat Celcius. Nah, itu turunnya sebesar itu. Jika begitu, tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Suhu badannya berapa derajat Celcius? Ya, setelah diberi obat itu. Itu saja yang bisa Pak Guru terangkan untuk materi ini. Ya, semoga kalian bisa memahaminya. Selamat belajar. Jangan putus asa. Jika belum merasa paham, belajar lagi, belajar terus ya. Sebab belajar tidak akan berhenti. Belajar adalah kehidupan. Selama manusia hidup, pasti harus belajar. Ya. Oke, semangat belajar. Salam merdeka belajar. Untuk menutup materi yang Pak Guru berikan ini, Pak Guru ucap alhamdulillah, dan Pak Guru akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.